Selamat bertemu kembali. Kali ini saya membawakan quote atau falsafah hidup dari seorang olahragawan dunia di bidang sepak bola. Siapa dia? Dia adalah Pele, seorang kewarganegaraan dari Brasilia. Nama kecilnya Pele itu ada Edson Arantes do Nascimento. Nah, itu namanya nama dua orang dijadikan satu. Tapi nama singkatnya, nama panggilannya adalah Pele. Malah gampang sekali. Nah, Pele ini kelahiran 1940, berarti saat ini sudah berumur lebih kurang 82 tahun. Berita terkini yang kami terima dan kami baca bahwa Pele masuk rumah sakit karena operasi usus. Ada kanker usus. Tapi pernyataan dari dokternya bahwa operasinya sudah selesai dan sukses. Jadi Pele sudah kembali sehat seperti sedia kala. Nah, itulah Pele. Nah, sekarang coba kita lihat apa prestasinya Pele. Kok sebegitu hebat menjadi legendaris dunia sepak bola. Prestasinya dia adalah bisa membawa FC daripada Brasilia ini 3 kali menjuarai dunia persepak bola. Yang pertama tahun 58 dia menjuarai di Swedia. Terus kedua tahun 62 dia mendapat juara dunia itu diraih di Chili. Dan yang ketiga tahun 70 juara dunia sepak bola diraihnya di Meksiko. Hebat, luar biasa. 3 kali membawa timnya menjadi juara dunia. Nah, atas prestasi-prestasinya itu, oleh pemerintah Brasilia, dia dikasih jabatan menjadi Menteri Olahraga. Nah, tentunya bukan gampang mendapat jabatan itu. Prestasinya begitu tinggi, akhirnya dikasih jabatan menjadi Menteri Olahraga. Kita yang perlu kita lihat di sini adalah bagaimana quote-nya, bagaimana falsafah hidupnya. Kok dia itu bisa sehebat itu. Quote-nya dia itu sederhana saja, tidak terlalu sulit dan gampang, tetapi mungkin melaksanakan quote-nya itu yang sulit. Quote-nya bunyinya begini: kemenangan yang terbaik adalah kemenangan tim, bukan kemenangan personal atau kemenangan pribadi. Jadi yang dia maksudkan, kalau FC itu, sepak bola itu kan terdiri dari 11 orang. Ada kiper, ada bek kiri kanan, ada gelandang, ada penyerang, ada nama apapun namanya, itu ada 11 orang. Nah, itu harus kerjasama yang baik dan bisa menang. Itulah yang dimaksud dengan kemenangan tim, bukan kemenangan dari seseorang, Pele sendiri, tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan kawan-kawannya bisa gol terus, tidak mungkin. Pasti ada yang memberikan umpan, ada yang memberikan bola, ada tendangnya, ada memberikan kesempatan untuk dia, dikasih kesempatan pasti depan gawang, bola dikasihkan sama Pele. Nah, itu artinya semua itu atas kerjasama tim. Nah, coba kerjasama tim ini yang dibilang Pele ini, quote-nya itu, falsafah hidupnya itu, coba kita sekarang praktekkan atau kita lihat kenyataannya di dunia kita di sini. Kita ambil jangan di sepak bola, karena terus terang saja saya tidak ada di bidang sepak bola. Coba kita bawa ke bidang bisnis. Andai saja dicoba itu quote-nya itu di suatu mall. Nah, di suatu mall kan sama, orang di sana tidak kerja sendiri, jadi kerjanya orang banyak. Nah, apakah betul kemenangan tim itu menjadi yang terbaik daripada kemenangan personal atau sendirian? Coba kita bahas. Di mall itu, kalau mall yang baik ini, mallnya mulai dari manajer, staf ke bawahnya, terus pekerja-pekerja, karyawan-karyawannya, semua mengikuti prosedur kerja, prosedur operasi. Nah, kalau sudah semua prosedur operasi, job-job yang dijalankan dengan baik,
itu akan mendapat kemenangan tim namanya. Coba kita realkan, detailkan lebih kecil lagi. Sekarang suatu mall A umpamanya. Di mall A ini ada manajer. Manajer ini tugasnya adalah mengkoordinir semua kegiatan dan mengontrol semua kegiatan itu. Terus staf-stafnya tergantung bagian masing-masing. Ada bagian pembelian, ada bagian penjualan, ada kasir, ada bagian gudang. Terus yang sekecil-kecilnya bagian parkir dan karcis, semuanya itu memberi dampak kepada pelayanan. Nah, kalau salah satu dari bagian itu memble atau tidak melaksanakan tugas dengan baik, itu mall akan mendapat nama kurang baik. Nah, kalau mulai dari manajernya terus mengontrol, terus memberikan panduan kerja dan job yang diberikan kepada semuanya, terus dikontrol berjalan dengan baik. Umpamanya bagian pembelian, membeli yang betul-betul berkualitas, harga yang agak murah, tapi barang berkualitas, sehingga bagian penjualan tidak terlalu repot untuk mencari keuntungan. Kemudian di bagian kasir itu demikian juga, cepat pelayanannya, tidak ada tilap-tilapan dana, uang segala macam. Kan biasa kadang-kadang ada kasirnya waktu mengembalikan uang harusnya mengembalikan 52.000, dia kembalikan cuma 2.000 dikasih dulu, sisanya kasih 20. Nah, kadang-kadang sering ada perlakuan begitu. Kalau itu sampai terjadi, udah namanya jatuh. Besok pelanggan tidak mau datang lagi. Terus kemudian lewat dari kasir, terus bagian pengambilan barang juga gitu, membantu sampai datang masuk ke naik mobilnya. Kemudian bagian parkir terakhir, bagian karcis, semua pelayanan baik sekali. Nah, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang sehari itu semua merasa baik pelayanan baik, harganya tidak terlalu mahal, arti sesuai lah dengan kualitas yang baik barang yang diterima di sana itu. Jadi pelanggannya merasa sangat puas, sehingga besok tidak ada pilihan lain lagi, dia pasti akan datang ke sini lagi, belanja datang lagi. Akhirnya mall itu akan tetap dikunjungi orang setiap saat, dibandingkan dengan mall yang tidak memberikan pelayanan yang super, sehingga pelanggannya banyak yang mengklaim, banyak yang kecewa. Pada akhirnya orang-orang tidak mau belanja ke sana lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan kemenangan tim. Jadi kemenangan itu kerjasama yang baik di semua orang yang ada dalam tim itu. Nah, mudah-mudahanlah di bidang-bidang lainnya bisa kita membuat seperti itu di bidang tugas dan kewajiban kita sendiri. Demikian, terima kasih, sampai bertemu lagi.